Bismillah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma taqat hillah illa wa farajah Allah. Alhamdulillah, susunan acara telah kita selesaikan dari mulai pembacaan ratib tawassul, pembacaan ratib al-atas dan salawat. Semoga semua yang kita baca ini menjadikan penyebab untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengampunkan segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan berkahnya yang kita baca dari mulai tawasul, kemudian ratib dan sholawat, dan berkah kita belajar ilmu, semoga kita yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah lancarkan urusannya, yang lagi berdagang lancarkan dagangannya, diberkahkan, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, ya, bermanfaat untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkah juga kita di Kemis Taklim, jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita belajar masih tentang tayamum, yaitu kemarin sebagaimana tiga, yaitu yang mana menyebabkan tayamum: satu karena tidak ada air, kedua sakit, ketiga yaitu karena memiliki hewan yang muhtaram. Ada air tapi ada hewan yang muhtaram. Hewan muhtaram seperti peliharaan, otomatis manusia, ya. Ada untuk kita, ada air tapi ini untuk makan kita, untuk minum kita. Kalau digunakan untuk berwudu, niscaya besok kita misalnya nggak bisa untuk makan, nggak bisa untuk minum, maka boleh bertayamum. Nah, sekarang bagaimana kalau ada air tapi ada hewan yang ghairu muhtaram? Nah, hewan ghairu muhtaram ini maksudnya bukan berarti hewan, artinya apa? Orang yang nggak muhtaram. Nah, yang ghairu muhtaram ini terbagi menjadi wa ghairul muhtaram sittatun. Nah, yang ghairu muhtaram itu ada 6. Wal muhtaram alladzi la yahrumu qatluhu. Yang enggak muhtaram ini yang tidak haram dibunuhnya. Nah, bunuhnya sittatun awwaluha. Nah, tapi yang pertama di sini tarikus shalah. Masya Allah. Berarti gimana kalau manusia ninggalin salat? Nanti ada syaratnya, ya. Termasuk orang yang enggak muhtaram, yaitu yang orang meninggalkan salat. Makanya kita kalau kepada na'udzubillah menjadi kepada bos ataupun seorang yang selalu meninggalkan salat, al-muhtaram wal mukram. Misalnya Bapak ini, itu dalam fikih bertentangan bagaimana sebut muhtaram sedangkan dia meninggalkan salat. Nah, maka ketika misalnya kita memiliki seorang bos atau memiliki seorang kawan yang selain dari Islam, tidak boleh dibilang almarhum. Berarti apa tuh bilang? Mendiang almarhum mendiang Fulan bin Fulan gitu. Almarhum ini hanya berlaku untuk umat Islam. Apa sih almarhum? Almarhum dari kata rahima yarhamu rahmatan, menyayangi, merahmati. Sebenarnya ketika kita bilang almarhum secara tidak langsung sudah mendoakan si mayit. Bahkan dalam satu kisah, dalam satu hikmah, ada seseorang mayit yang ingin disiksa oleh malaikat dengan membawa api yang sangat dahsyat, sangat luar biasa dahsyatnya, sehingga kalau itu api tersentuh basi mayitnya, itu mayit akan hancur, otomatis hancur, bagus lagi, tapi terus disiksa. Karena si mayit ini memiliki seorang kawan, teman yang agak soleh lah, agak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si temannya ini ketika ngomong dengan temannya yang lain, dulu teman kita si almarhum Anu bin Anu, Masya Allah dia punya kebaikan ini. Baru ngomong almarhum begitu, itu malaikat baru mau ngajab langsung diangkat. Atau si temannya ngomong rahimatul abrar, atau anggaplah si meninggal ini sejaid. Dulu teman kita rahimatul abrar sejaid ngomong begitu,
Langsung itu baru ngomong begitu doang, si mayit diangkat ajabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kirimkan Fatihah, kirimkan doa untuk orang tua yang sudah meninggal atau yang guru-guru kita, kerabat kita, luar biasa. Baru dibilang almarhum saja akan menjadi penghalang daripada ajab siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarangan ngomong almarhum atau ngomong yang mulia, yang al-muhtaram. Nah, di sini dikatakan balik lagi ke pelajaran kita, yaitu ghairu muhtaram ada 6. Satu, orang at-tarikus shalah, yang meninggalkan salat. Kan yang meninggalkan salat ini nggak mungkin hewan, pasti manusia. Kita termasuk hayawanun natik. Karena hewan, kita ini manusia hewan yang bisa berbicara. Nah, wa yanqasimu tarikus shalah ilal qismain. Sehingga terbagilah ini orang meninggalkan salat ini 2 bagian. Tarikus shalah juhudan liwujubiha. Satu, orang yang meninggalkan salat karena dia emang enggak mau melaksanakannya, fahaja murtadun. Ini termasuk orang-orang yang murtad. Seperti orang kafir. Terus orang-orang murtad ini, dia sengaja, emang dia bukan enggak ada ujur, bukan karena sakit, bukan karena ataupun dia pekerjaan, tapi emang enggak mau dia melaksanakan salat. Maka ini tanda-tandanya kata ulama fal huwaza murtadun. Maka masuk dalam hadis Nabi, man tarika shalah muta'ammidan faqad kafara. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia secara langsung telah kafir. Wa yuqtalu kufran wa la yaghsalu. Maka yang murtad seperti ini, nauzubillah summa nauzubillah, ketika dibunuh, dipenggal, terbunuh meninggal sekalipun, la yaghsalu, enggak wajib dicuci mandiin. Wala yusolli, enggak juga harus salatan, salat mayit enggak harus salatin. Alaih wa yudafinu fi maqabil kafir. Misal orang Islam, ngaku dia Islam tapi enggak mau salat, maka ini dihukumi kafir. Kata ulama. Ketika dia meninggal, enggak harus wajib dicuci, dimandiin, disolatin, bahkan dikubur wa yudafinu fi maqabil kafir. Nauzubillah min dzalik. Dikuburinya saja jangan dikubur umat Islam. Di kuburan dengan kuburannya orang-orang kafir. Terus bagaimana kalau dia punya harta? Wa malahu fai'un yakunu fi baitil mal muslimin. Harta yang dia miliki menjadi harta rampasan milik baitul mal orang Islam. Bagiin ke umat Islam itu hartanya. Enggak mewaris lagi itu hartanya, jadi bagiin. Masya Allah. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama itu, yang murtad, yang meninggal salat itu pertama, yaitu yang itu dengan sengaja dia, nggak ada wujud apapun. Nah, ini bisa dianggap murtad. Ketika dibunuh, dipenggal, maka nggak wajib dimandiin, disolatin, bahkan dikuburnya di makabir orang kafir dan di tempat dan hartanya milik orang Islam. Yang kedua, wa tarikus shalah tahawwanan wa kaslan. Yang kedua, dia meninggalkan saja kenapa? Sebab lalai dan sebab malas. Nah, ini yang mungkin terjadi terhadap kita. Fahaja seperti ini yuktal haddan. Ini memiliki dia ada yang apabila dibunuh, apabila dipenggal, dihad, dihukum. Terus karena dia meninggalkan sholatnya karena malas, karena nggak mau. Ketika sama hakim dibunuh, dipenggal, kita nggak mungkin seperti itu ya. Ini kan hukumnya hukum syariat. Nggak mungkin seperti itu. Banyak di antara kita umat Islam kok banyak dibunuh, dikit-dikit banyak di penjara berarti ya. Kadang-kadang kiai ulama baik banyak di penjara. Satu hari negakin hukum mabina langsung saat antum besok digonol saat dibawa ke penjara, jemput langsung. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana hukumnya? Kalau dihukumi dipenggal sama hakim, maka wa yugsal, boleh dimandiin, wa yukaffinu, dikapanin, wa yusalli alaih, tetap disolatin. Karena dia dengan sholatnya karena sebab malas, bukan karena emang mengingkari sholatnya. Yang pertama karena mengingkari sholat. Yang ini disolatin. Dan wa yudafinu, dikuburkan fi maqabil muslimin, dikuburnya di tempat makam orang Islam. Wa maluhu, hartanya liwarisati, untuk ahli warisnya. Yang pertama kali kan enggak boleh diwarisin, bagiin umat Islam. Yang ini mah masih kita wajib mensolatin, mandiin, dikuburin, bahkan hartanya milik ahli warisnya. Walakin, akan tetapi la yuktal haddan illa bisyuruti. Nah, tapi yang ini yang kedua ada syarat.
Nah, ada syaratnya, nggak pasang bunuh aja, nggak pasang penggal aja, ada syaratnya. Kalau syaratnya ini masuk, maka boleh dipenggal. Ya, yang meninggalkan sholat boleh dipenggal. Satu, an yakuna qad tarakaha li ghairi uzdin min nahwin nisyan. Satu, yang kedua ini, yang sebab dia melalaikan atau malas ini, meninggalkan sholat itu bukan karena sebab uzur. Ya, bukan karena uzur. Kalau uzur lain lagi, itu nggak termasuk tarikut sholat. Kita tidur nih, kelewat sholat. Nah, tetap kita masih muhtaram. Yang penting bangun sholat langsung dikodok. Ini memang nggak sengaja, memang malas, nggak sengaja sholat. Tapi dia yakin sholat ini hukumnya wajib dan orang meninggalkannya dosa. Tapi dia nggak mau. Nah, satu itu. Kedua, an yakuna an yakhruja an waqtil uzri in kana tajma' millati ba'daha fi ma lahu waqtu jam'u wa la yuqtal bi zuhri hatta tagruba syamsu. Kedua, apabila dia mengumpulkan, dia enggak salat zuhur, enggak salat asar, enggak salat maghrib, enggak subuh, enggak salat zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya. Nah, ini mati, bisa termasuk orang yang boleh dipenggal kepalanya. Ketiga, an yakuna ba'dal amril imam biha. Yang ketiga, kalau sudah begitu kata imam, pemimpin, hakim atau presiden, ini orang harus dipenggal. Kenapa? Udah Islam, aku Islam tapi nggak mau sholat. Nah, boleh dipenggal. Tapi kalau nggak ada pemimpin, nggak ada perintah dari pemimpin, sekarang kenapa di Indonesia dibiarkan saja? Karena nggak ada, Indonesia ini ditegakkannya bukan hukum syariat, ya, bukan hukum khilafah, ya, hukum kenegarawan, ya. Keempat, an yustatabu fala yutayatub bina'a ala wujubil istitabah min tarikis shalah wal mu'tamanha tusannu wala tajib. Nah, yang keempat, dia enggak ada berniat taubat. Satu, yang Islam yang kedua yang meninggalkan sholat ini, dia meninggalkan karena sebab malas itu apa? Dia enggak ada ujur. Emang malas dengan sholat, tapi tahu itu dosa. Kedua, dia sengaja, dia subuh, zuhur, asar, maghrib enggak sholat dia seharian sama sekali. Kita berapa kadang-kadang kita bukan sehari saja, kadang-kadang setahun enggak sholat, tapi cuma aku Islam. Terus yang ketiga, ada perintah dari amir itu pemimpin untuk dipenggal nih orang, boleh dipenggal. Terus keempat, dia nggak mau tobat sama Allah, niat tobat tapi nggak tobat, malas tobat. Nah, ini boleh dipenggal dan ini termasuk yang bukan muhtaram. Ya, kalau ada bagaimana seorang pejabat misalnya, dia mulia dengan jabatan tapi nggak pernah sholat, tetap dalam hukum Islam, hukum syariat bukan orang yang muhtaram. Dia cuma mulia di hadapan manusia tapi tidak mulia di hadapan Allah. Nggak boleh kita bilang yang muhtaram, al-mukram wal muhtaram, Bapak anu, Jenderal anu bintang sekian misalnya, bintang 10 misalnya, kalau ada. Tetap mau bintang 10 sekalipun, bintang 9 sekalipun, enggak bakal muhtaram kalau dia meninggalkan sholat. Nah, ini baru yang pertama. Yang kedua, nanti yang udah muhtaram ada lagi zina, murtad, kafir dan sebagainya. Nanti kita bahaslah minggu depan, ya. Jadi minggu ini kita dapat hikmah, yaitu yang gharam muhtaram baru satu, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Maka hati-hati kalau ada anak kita, keluarga kita yang meninggalkan sholat. Bagaimana, Bib? Ingatin mereka, ya, ingetin, sudah diingetin masih juga enggak begitu, kita doain. Yang penting kita sebagai orang tua sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua, mengingati anak kita, mengingati keluarga kita, kerabat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata Habib langsung dipenggal. Tadi kan ada syaratnya, dipenggal itu harus ada izin dari seorang imam. Ya enggak mungkin di kita mah. Ya, enggak mungkin. Jadi, minimal kita menegur mereka untuk melaksanakan sholat. Jadi penting, sholat ini pondasi dalam hal agama. Kalau pondasi kita ingin kuat, agama kita ingin kuat, jaga sholatnya. Hidup kita ingin bahagia, senang dunia dan akhirat, maka perbaiki sholatnya. Nah, ini hukum fikih secara zahir. Hukum fikih secara batin, bagaimana? Nah, kita berat hukum fikih secara batin. Dan ketika Allahu Akbar, Allah Maha besar, berarti selain Allah kecil. Ini kan kadang-kadang kita enggak.
Allahu Akbar, pas Allahu Akbar ingat utang mah, ingat cari nafkah mah. Berarti apa? Kita masih cuma bisa menjalankan secara fikih jahil. Dalam khusyuk jauh kena khusyuknya. Mau angan-angan diterima, mau bawa amalan sholat, wah itu jauh dong kalau begitu. Terus apa tuh yang kita harapkan? Rahmatnya Allah Subhanahu, berkat kita melaksanakan sholat. Terima enggak terima itu urusan Allah. Urusan kita apa? Kewajiban kita hanya melaksanakan dan memperbaiki ibadah kita agar mendapat rahmat Allah. Jadi jangan ada bahasa gini, buat apa ente sholat? Saya aja nggak sholat rezekiin. Kadang ente yang sholat nggak rezekiin. Ini bahasa yang salah ini. Kita walaupun hidup kita sederhana, susah, tapi masih ibadah kepada lebih mulia ketimbang orang yang hidupnya berkelimpahan tapi tidak mau melaksanakan itu bisa jadi akan memberikan apa? Siksa baginya, ajab baginya. Jadi ajab sebelum dunia ya begitu. Ya kan dikasih nikmat, dikasih santai. Padahal nantinya nauzubillah min zalik. Tapi kita yang susah payah bangun pas subuh, melaksanakan subuh, zuhur lelah baik dari kebun, laksanakan sholat zuhur, asar begitupun, maghrib begitupun, itu semua lelahnya kita. Insya Allah, walaupun kita mungkin masih belum bisa khusyuk, insya Allah akan Allah berikan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum saya tutup, minggu depan mungkin pengajian kita akan tarik ke malam Sabtu ya. Karena kan kita malam Sabtu akan mengadakan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam Sabtunya Maulid. Ya, terus hari Sabtunya ya kita selamatan putra Habib yang kedua Abdullah Bagir. Ya, bapak-bapak yang mungkin Habib nggak sampai dengan undangan karena mungkin nggak kenal nama satu-satu, mangga diajak ke sini anak istrinya hari Sabtu, mangga. Malam Sabtunya kita kumpul baca Maulid Nabi kita Muhammad. Semoga semuanya kita mendapatkan kelak syafaat Nabi Muhammad SAW. Baik, mangga. Atau mau yang mengasih dengan aqua, alhamdulillah. Enggak pun hadir ke sini, insyaallah Habib sediain aqua minum dan insyaallah kita makan bersama. Tidak lain tidak bukan niatnya hanya satu tujuan, mengharap ridho dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja dengan amalan ini menjadi satu wasilah penyebab bahwasanya bukti di alam dunianya Allah pernah mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya itu harapan kita. Kalau bukan syafaat Nabi Muhammad, harapan siapa lagi yang mau kita raih? Mengalir amal kita, salat kita, puasa kita jauh dari khusyuk, jauh dari keterimanya. Maka apa? Cuma rahmat Allah yang kita harapkan. Dan begitu juga syafaat Nabi Muhammad. Insyaallah yang berkorban untuk Nabi Muhammad, baik itu korban waktu, tenaga, pikiran ataupun materi apapun, tidak akan Allah sia-siakan. Pasti akan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Ya, mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya umat yang ngaku-ngaku. Kan yang ngaku-ngaku mah gampang. Bisa saja saya mengaku, saya punya tempat tuh di Cimalati 1 hektar. Gampang ngaku-ngaku mah. Tapi kebuktiannya belum tentu diakui. Kan begitu. Yang enak tuh apa? Sudah mengakui dan diaku. Nah, jangan sampai yang dikhawatirkan dia memiliki ya Rasulullah, anna ummatuka, aku umatmu. Tapi Nabi kata Nabi, umat yang mana nih yang enggak kenal main deh. Nauzubillahi min. Nah, Bun Habib harap berkat kita merayakan maulid Nabi Muhammad ketika kita minta syafaat Nabi Muhammad ya Rasulullah, anna ummatuka. Oh iya benar, dulu tahun sekian ente tahun 2024 sedangkan 18 Oktober pernah merayakan maulidku walaupun sederhana, tapi itu apa? Insyaallah dengan sebab itu menjadikan senang dan ridho Nabi Muhammad. Otomatis Nabi Muhammad ridho, Allah pun pasti ridho. Ketika apa? Karena ridho kita dapat ridho Allah, ridho Rasulullah, dipastikan hidup kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Fatihah.